Mengurangi rasa hormat saya kepada mereka. Bapak RW yang saya hormati, Bapak RT, para hujjah, jamaah, hadirin yang saya hormati, yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amat orang. Kayaknya habis ini dapat jodoh ini. Amin. Iya, baru ini ceramah dilayanin Jepang ini. Luar biasa. Jumat berkah ini. Bapak sekalian yang saya hormati, pada pertemuan taklim kita kali ini bertempat di rumah Ketua DKM kita dalam rangka acara dan upacara haul kedua orang tuanya. Tolong namanya ada nggak sih Pak? Saya sudah tahu namanya. Yang mana Pak? Itu Bapak Haji Yakun bin Rasadi Mulia dan almarhumah Hajah Mariati binti Haji Marjum. Mudah-mudahan acara tahun ini apa yang kita baca sejak awal dari Fatihah sampai Yasin, tahlil, zikir nanti akan kita tawassulkan, akan kita transfer. Mudah-mudahan semua itu sampai kepada kedua orang tuanya tadi. Bapak sekalian yang saya hormati, dalam agama kita ibadah itu ada dua. Ada yang namanya hablum minallah, langsung secara vertikal seseorang kontak dengan siapa? Allah. Kita sholat berhubungan dengan siapa? Kita puasa berhubungan dengan siapa? Kita ngaji berhubungan dengan siapa? Semua sentra vertikalnya kepada siapa? Kita berkorban kepada siapa sampainya? Karena Allah pendekatan diri. Semua kita pergi ke tanah suci, titik sentralnya ke siapa? Allah. Kalau tidak ke Allah, kira-kira nyampe gak ibadahnya? Kagak. Ya. Ada hablum minallah, ada hablum secara garis horizontalnya adalah ibadah ada yang berkaitan dengan manusia. Contoh, kita memberi orang lain, kita melihat keprihatinan orang lain lalu kita bantu, hablum minannas bukan? Orang terjatuh dari kendaraan lalu kita turun, kita berhenti walaupun kita dalam keadaan mobil mewah, jenderal umpama, tapi dia ngelihat orang lain terjatuh, dia berhenti lalu dia bangunkan, dia tolong, hablum minannas. Kita keluarkan zakat untuk siapa? Hablum minannas, aqimus shalah wa atuz zakah. Salat berhubungan langsung dengan siapa? Zakat berhubungan langsung dengan siapa? Perintah siapa? Allah. Maka kalaulah kita ibadah hanya baik dengan Allah, tidak baik dengan manusia, kira-kira ibadahnya nyampe apa enggak? Enggak. Hati-hati Pak. Ingat,
Dalam Islam ada dua, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kedua-duanya wajib dijaga agar tidak rusak ibadah kita kepada siapa? Allah Subhanahu. Yang pertama adalah hablum minallah. Allah katakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Telah memerintahkan Tuhanmu jangan kau sembah illa iyyahu, kecuali siapa? Allah. Sehebat apapun ada Tuhan selain Allah, bahkan bisa menghancurkan langit, apakah kita tunduk kepadanya? Tidak. Kita hanya wajib taat dan tunduk kepada siapa? Allah. Sebab ini alam dan kehebatannya, sebelum ada alam, Allah sudah ada. Kita ada karena diadakan oleh yang ada. Coba. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kita nggak boleh menyembah siapapun, apapun dan hebat apapun ia, yang konon bisa ngidupin orang mati, wajib disembah nggak? Kagak. Konon bisa nyembuhin orang buta, jangankan menyembah, mengkultuskan saja diharamkan kita. Ya, ibadah kita harus baik dengan Allah. Illa iyyahu. Kalau kau sholat, sholatlah karena siapa? Allah. Kalau kau bantu orang lain, bantulah karena Allah. Kalau kau tolong, tolonglah karena Allah. Puasamu karena Allah, hajimu karena Allah, umrahmu, seluruh perintah yang Allah sarankan, maka hati kita luruskan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalaulah itu bagus, Quran setahun 4 kali hatam. Berapa kali kita? 4 kali. Berapa kali kita? Saya menanya doang, sudah mana pada nunduk baik. Ah, udah berapa juz? 2. Banyak. Udah berapa juz? Alhamdulillah. Quran imam kita bukan? Ya. Nanti di alam barja ditanya enggak? Ditanya. Wa man imamuka? Siapa imamu? Jawabnya Ustaz Alwi. Ustaz Junaidi. Yang paling parah, siapa imamu? Siapa imamu? Syekh Panji yang hilang. Syekh Panji yang hilang. Alhamdulillah. Udah ditangkap? Udah ditangkap? Udah ditangkap belum? Udah. Apa belum? Besok pendukung itu Romano belum? Kenagara bukan itu? Ya. Udah. Pakai belum pura-pura kagak tahu baik. Penjara udah. Sudah dinyatakan sebagai tersangka. Tanya imam kita Al-Quran, ada nggak data pengakuan dengan relasi bacaannya? Imammu Al-Quran seumur hidupmu kau tak pernah hatam Quran. Halo, berbahaya nggak ini? Ya. Berbahaya nggak? Makanya sering para ulama udah sisa umur yang ada baca sedapat-dapatnya. Siapa tahu 4-5 tahun ke depan hatam. Siapa tahu 4-5 tahun ke depan kalau nggak hatam keburu mati. Alhamdulillah masih baik. Yang kagak tuh, yang parah tuh, yang kagak sama sekali. Ngaku Quran imam, bacanya orang.
Kalau lihat rekamannya habis subuh mencecetan gepek. Habis subuh buka apa? Habis maghrib buka HP. Rekaman itu dan itu aja. Bahaya banget. Bahaya. Ya. Sehebat apapun itu yang namanya Tuhan selain Allah, kita tidak pernah diperintah untuk mempertuhankannya. Ya Pak? Kedua, adalah ibadah yang berkaitan dengan manusia. Kalaulah kita cakep ibadahnya luar biasa, berjamaahnya nggak pernah nggak, orang-orang mah belum ajan dia udah deprok di musola. Ngapain? Tidur. Ya. Orang-orang belum ngapa-ngapain dia udah sampai. Berjamaahnya alhamdulillah. Sholat wajibnya terjaga, puasa Senin Kemisnya terjaga, yaumul abiyadnya terjaga, puasa Asyuranya terjaga, baca Qur'annya terjaga, luar biasa Pak. Akan tetapi kalaulah cacat pada hablum minan nas, tolong dipahami ya. Sehebat apapun kita syukur kepada Allah, kalaulah kita nggak berterima kasih sama orang yang telah memberikan kebaikan, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Dalil. Sehebat apapun bapak ibadah, jidat pada geseng. Tahu geseng? Pasrah usuk. Hitam dah, pada hitam dah. Pada hitam. Tapi nggak pandai berterima kasih kepada orang yang telah menanamkan kebaikan. Syukur kita ditolak. Paham? Iman kita pun ditolak. Kalaulah itu terjadi, contoh, ma amana rajulun bata sab'an wajaruhu jai'un. Tidaklah beriman seseorang yang tidur dalam perutnya kenyang, sementara tetangganya lapar merintih. Dia tahu tetangganya susah, tetangganya merintih, anaknya menangis, tetapi dia asik terlena dalam kenikmatan pribadi. Ma amana rajulun bata sab'an wajaruhu jai'un. Padahal ke masjidnya, puasanya, ke Mekahnya rajin, banyak duit, bentar-bentar umroh, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, tapi pikirin tetangga, jangan pengen dijempolin kayak Haji apa? Jemidin. Dia dijempolin. Asal 2-3 bulan umroh, 4 bulan umroh. Biar kata orang kayak Haji Madin. Ya kan? Itu persoalannya bukan baik kalau tetanggamu merana. Bahkan pergi haji pun, kalau tetanggamu lapar, anakmu susah, belum diwajibkan kau berangkat meninggalkan tetanggamu lapar, menangis merintih, belum jatuh wajib. Maka cari duit bakal pergi haji, hukumnya tidak wajib. Catat, Pak, catat ya, rekam. Sepakat ulama sedunia, nyari duit bakal pergi haji, hukumnya tidak. Yang wajib adalah cari nafkah untuk anak istri, ada lebihnya baru pergi. Tahap. Jangan tren begitu, ikutin Pak Yusuf Mansur. Dan pergi haji nggak ada duitnya Ustaz, jual aja rumah, jual.
mobil jual. Terus tar pulang dari Mekah juga ada gantinya kalau ada. Kalau kagak tidur di kolong jembatan, tuh baru haji kolong. Makanya kalau Yusuf Mansur ceramah jangan dipanggil kemari, miskin orang kayu gede. Belangsak nggak? Belangsak. Ada jam-jam ditarik, ada cincin ditarik, ya Pak. Dia mah enak, salah-salah pulang berkabur. Insya Allah 1 bulan ada gantinya. Kalau ada, rata-rata kagak ada. Akhirnya kena kas. Kenapa? Itu begitu persoalannya, Pak. Cari nafkah untuk anak istri hukumnya wajib, dan tidak ada keterangan wajib cari duit untuk pergi. Maka dia rukun Islam yang kelima, manistato'a ilaihi sabil. Bagi yang mampu. Mampu itu sekarang bermacam-macam caranya, betul? Betul. Ada yang tunai, ada yang kredit. Boleh. Boleh nggak? Siapa yang haramin? Lihat kalimatnya, manistato'a. Bagi yang mampu. Kategori mampu, memang mampunya yang kredit nggak apa-apa. Yang main haramin aja baru ada 10 biji dong haramin. Dah, ya Pak. Terus seperti gitu. Jadi kata baginda Rasul, bahkan maaf, bapak hebat ibadahnya, tahajud nggak pernah tinggal, qobliyah ba'diyah, duha. Rambut itu kan rambut ya gitu kan apa? Urusan nomor 28. Ya Pak? Hebat. Luar biasa saya bilang. Waduh, kalau ke masjid luar biasa, wanginya udah kayak wali. Udah kayak Sunan apa? Sunan jaga kali. Cuma saya katakan ada cacat dengan saudara, cacat dengan manusia. Ingat, cacat dengan manusia. Sampai mengatakan gua patah arang. Hebat nggak manusia, Pak? Yang lebih Tuhan di manusia begini apa nih? Gua mau mampus nggak bakalan gua lihat. Jangan bayangan gua lihat. Masya Allah. Bayangan subhanallah, Pak. Pesan para dai, marah manusiawi, betul nggak? Emosi manusiawi, Pak. Orang marah, ada yang marahnya cepat, sembuhnya itu orang minta namanya, Pak, kata Nabi. Marah cepat, sembuh cepat. Ada yang sedang, ada yang jarang marah, sekali marah 7 mulut kagak nanya. Nggak ada di sini mah, Pak. Orang kita pinang kayu gede mah kagak ada. Toh yang ada mah orang cokrek. Tahu cokrek gimana? Hah? Iya nggak ada di sini mah, lagi ngaji. Iya seperti itu, maaf. Ini mah kan ngaji ya Pak. Siapa tahu ada di kita benahi, betul nggak Pak? Betul. Makanya saya pesan berkali-kali. Sekali saya ceramah nggak nyebut nama orang, individu, personil, kelompok, jamaah, warga RT, dan itu nggak masalah, betul nggak Bang? Kalau saya nyebut nih warga tempat, warga Pinang, salah nggak saya? Salah. Orang Pinang pelit banget, salah nggak saya? Salah, boleh protes. Ya, kalau nyebutnya secara universal umum. Jangan saya disebut menyinggung. Bingung Ustaz ngomong yang tar. Betul nggak? Betul nggak? Lah kalau orang kampung, maaf, warganya Bapak RW pada malas sholat, lalu saya katakan nih bapak-bapak yang pada malas sholat, salah apa kagak? Kagak, emangnya mau sholat sepi? Ya kan Pak? Perlu nggak disebut? Asal jangan person kelompok.
Warga RT mah kebal aja mau diapain juga. Dia mau rapor mah luar biasa ya Pak, nasionalis seperti itu pada ya. Kenapa? Saya sudah 27 tahun di sini Pak ya, 27. Kalau saya lidah saya pedes kotor sudah nggak dipakai orang, nggak dipakai, betul nggak? Nggak dipakai lah saya Pak. Kenapa? Cara dakwah saya menyakitkan. Menyakitkan nggak? Ya kalau sakit maka kena jeruk limau ya wajar aja. Emang lagi sakit. Orang ngaji mah berobat ya Pak. Yang penting sekali-kali saya sampaikan saya nggak nyebut nama. Kalau saya ceramah nyebut nama, instruksi Ustaz, mohon hentikan, saya berhenti. Betul nggak? Saya juga tahu etika. Saya juga punya adab. Di mana saya letakkan itu kecuali beradab-adaban, ya Pak. Kalau ceramah mah umum, Allah juga nyebutin umum nggak? Orang malas umum nggak? Umum, ya. Seperti itu. Jadi kata baginda Rasul, la yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali. Sholat nggak orang itu? Sholat. Puasa nggak? Puasa. Cuman patah arang. Sama saudara sekandung kagak mau akur. Sini mah nggak ada. Nggak ada. Orang baik semua, itu pakai peci semua. Ya. Ampe saudaranya sakit, dibilangin sama tetangga, Bang, kenapa? Kan abang sakit di rumah sakit itu seminggu. Abang ngeliat, lah ngapain gua ngeliat? Kamu apa? Mati nggak bakalan gua lihat. Subhanallah. Gua jangan ngelihat orangnya, bayangannya aja gua udah lihat. Hebat nggak itu orang? Saya bilang bolehlah manusia emosi Pak, marah, manusiawi. Yang penting tidak ada dendam di antara kita. Cakep nggak? Cakep nggak? Marah mah manusiawi Pak, berbeda pendapat kadang main otot-ototan, boleh nggak? Boleh, tapi jangan dibawa keluar. Yang para ortodok mah dibawa keluar. Habis rapat berubah berdebat, besok nggak datang-datang. Kacau nggak itu? Orang mana itu? Cakep nggak itu? Yang namanya berorganisasi, bawa gebrak meja, bawa gebrak ubin, nggak apa-apa. Di situ cari penyelesaian, keluar mengopi bareng lagi, betul nggak? Setuju nggak? Tuh, sama tetangga nggak akur. Tetangga beli Innova, dia yang ngejengkang. Halo? Tetangga bikin kontrakan. Halo? Jangan Pak, itu mah masing-masing rizkinya. Sesewat apapun, sesirik apapun kita, kalau Allah belum kasih, dapat apa enggak? Dapat kagak, senang kagak, belangsak. Iya. Alhamdulillah. Tuh gitu. Mana di antara hablum minan nas? Nih, tadi saya kata, kalau kita bersyukur kepada Allah, tapi nggak bersyukur kepada orang yang telah memberikan kebaikan, maka syukur kita nggak diterima. Terlebih lagi, syukur kepada kedua orang. Anishkurli wali, kata Allah, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua itu. Saya bilang sehebat apapun Bapak ibadah, tapi kalau cacat dengan orang tua, maaf, ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu. Tadi aja saya bilang, kata hadis Nabi, memutuskan tali persaudaraan karena persoalan sepele, masuk surga enggak? Kalau saya boleh berpesan, jangan korbankan ego kita hanya karena ketidakpuasan kita, luka hati kita, masa depan akhirat kita korbankan. Nauzu. Makanya kita habis sholat, walaupun gak wajib diberitakan saling
Ada habis Jumatan kita saling bersalaman, ada acara tahunan yang lahir batin itu mah kalau dipeluk semuanya luar dalam, betul nggak? Jangan nangis doang pundak pada basah, besok mah 2 hari 3 hari mewarahan lagi baik. Iya, maaf lahir dan Islam mengajarkan memaafkan. Yang dilarang adalah boleh kita nggak ngomong berapa hari? 3 hari. 3 hari. Kita jangan sombong. Siapa sih kita ini? Ya Pak? Jangankan dia merasa tersakiti, kita pun sering tersakiti, kita pun sering nyakitin orang. Jangan ngelihat persoalan ini paling bersih. Betul nggak? Betul nggak? Kita juga kadang sering menyakiti orang. Perhatikan dulu Pak. Ini bicara ibadah. 2, hablum minallah, hablum minan nas. Maka kalau kita cakap ibadah kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, ingat, kagak sampai ibadah kita. Ridallah wa suhtullah. Ridho Allah ada pada kedua, murka Allah ada pada kedua. Allah ridho kalau orang tua kita, Allah marah kalau orang tua kita. Maka jaga baik-baik, jangan sampai orang tua marah dan meneteskan air mata karena ucapan dan perbuatan kita. Pantang bagi orang beriman untuk melakukan itu. Kalaupun terjadi, umpama kita hilaf, bahasa kita terlepas, sampai orang tua tersentuh, tersayat hatinya. Ketika bapak tahu dan mendengar, atau ada yang menyampaikan adik kita, tetangga kita, jangan gengsi. Saat itu pun kalau mau pergi, balik lagi, rangkul ibu kita, rangkul bapak kita, langsung minta maaf atas perbuatan yang kita semata-mata tidak apalagi maka kata Allah tadi, wa qadar buka alla ta'budu illa iyyahu wa bil. Terhadap ini saya bilang hablum minallah, hablum. Kalau cakep ibadah kita kepada Allah, rusak hubungan kita dengan orang tua, rusak dengan saudara, maka rusaklah ibadah kita. Maka akhir ayat dikatakan tadi, wabil walidaini. Dengan cara apa ihsan kita kepada kedua orang tua kita? Quran ngajarin, imma yablughanna indaka kibaru ahaduhuma. Kalau keduanya sampai usia senja 70, 75, 80, ada nggak yang nyampe? Ada. Nih usia. Kenapa Allah katakan kibaru ahadu kilahuma? Kalau salah satu atau keduanya. Karena kalau umur 75 itu rentang, sensitif. Orang tua berbalik manja, nggak boleh lambat dikit, romanya udah marah-marah aja. Halo? Siapa yang ngerasain? Saya ngerasain. Punya orang tua umur 8 sampai 90, manjanya luar biasa. Kalau kurang-kurang kuat anaknya nangis saja. Kenapa? Sensitif, nggak boleh salah dikit, betul nggak? Ini persoalannya. Apa pesan Al-Quran? Supaya ibadah kita baik, Allah ridho. Disitulah kesempatan kita untuk berbakti kepada siapa? Dulu waktu kita kecil jam 2 malam nangis, dilemparin apa digendong sama orang tua kita? Ayo saya bertanya. Dulu jam 2 mana gua capek, emaknya udah lelah. Ngerasain gak gendong baik bocah? Jalan sore kita sempoyongan, antuk, betul? Ini bocah nak gua lemparin, mampus lu. Ada nggak begitu? Enggak. Kadang-kadang kita lagi makan di pangku tuh bocah emaknya, kita lagi makan enak-enak, prot aja. Kira-kira tuh bocah dipencet apa enggak lehernya?
Si raja. Padahal bawanya Gojek. Tapi disebut si raja. Emaknya langsung mencet bocah apa bawa ke kamar mandi? Bawa ke kamar mandi si raja. Bapaknya tetap makan. Betul? Emaknya ke kamar mandi, bapaknya mau udah jauh aja nyebokin. Halo? Halo? Siapa yang nyebokin? Nih. Ya, nyebokin sama emaknya. Selesai. Emaknya makan lagi nggak? Makan. Bapaknya nerusin. Coba kalaulah punya orang tua yang klepnya udah pada tipis. Klep paking. Ya, kebetulan kita ketitipan, emang itu kita orang bontot. Emak sama kita, bapak sama kita. Pas gitu ngomong pengen buang air kecil, pengen buang air besar, cerot aja di situ. Halo. Kita lagi makan nih. Bang, enak-enak sama anak bini. Mana, Bang? Ini gua pengen ke kamar mandi. Jalan, cerot aja di situ lagi makan. Ini saya mau tanya, nerusin makan apa berhenti? Saya mau nanya ini, ngaji biar cepet-cepet ya, jangan lama-lama udah. Saya mau tanya dulu, nih ibadah berkaitan dengan manusia, ya Pak? Lagi makan enak-enak, cerot aja di situ. Saya mau tanya, itu yang orang lain apa bapak kita? Emak kita apa orang lain? Emak kita. Ya. Kadang anak nggak sadar, dasar aki-aki mau mampus, aki-aki mau mampus. Padahal kan dia nggak mau begitu. Tapi fisiknya, anatomi tubuhnya udah nggak memungkinkan nahan, betul nggak? Rot aja di situ. Ingat dulu, anakmu waktu, ingat itu. Kau lagi makan, ya? Kau dieein di depanmu, marah apa enggak? Ini Pak balasannya nih kan ya. Harusnya anak, ya udah Pak sini. Ampun. Kira-kira orang lanang nyebokin sanggup gak bawanya? Dia sekalinya mau pakai selang aja Pak sini Pak, selang. Suruh pakai kaki. Bapaknya suruh nonging di kamar mandi, selang pakai kaki. Dulu emak dia cebokin, dia makan lagi. Nih Pak, diuji kesal. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kata hati-hati mampus berak di situ. Kalau dia nggak dengar sakit hati, benar nggak? Dia nggak nangis di depan kita, nggak bakalan. Mungkin di belakang dia nangis. Apa kata dia perasaannya? Dulu waktu gue lagi makan, diberakin, gue diem aja. Di pangkuan ini mau gue di sini aja gue diomelin. nih saya bilang nih, ya. Imma yablughanna indakal kibar ahadu akilahuma fala taqul lahum au. Ngomong saja dilarang. Saja udah dosa besar. Anak kita lebih dari lebih kasar lagi. Betul ya? Fala taqul lahum au, pesannya jangan kau katakan saja. Ini sudah dosa Pak, apalagi anak emplang bapaknya pakai balok. Halo, emplang pakai balok, nggak dibeliin motor, bapaknya dikemplang pakai balok, nyari duit dewek. Ya dah, bapaknya miskin nggak punya duit, terus motor, bapaknya dikemplang, anak dur. Haka, apa kata Allah? Fala taqul lahum ma'uf. Jangan kau katakan kalaupun kau mau membantah, jangan kau bentak dia. Ntar ya Pak, Mak, ini kayaknya tanggung lagi ngerjain ini ya. Tak saya kerjain. Kan orang tua mencerewet. Kenapa mau bulak balik ngomong aja. Betul gak? Dah. Satu, fala taqul lahuma wala tanhar huma. Jangan kau bentak. Kita bentak apa enggak? Bentak apa enggak? Ngomong itu namanya. Apa ngomong aja BRW.
Ah, ingat masa lalu. Ayo Pak, kita koreksi kita masing-masing ya. Jangan kau bentak. Tadi prot aja di situ. Dasar laki-laki. Makan berak di situ, mampus duangan. Sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Sakit. Cuman kata emak, kata bapak, lihat dulu lu. Gua lagi pada makan lu. Berak di tempat, enggak dilempar ke kolam. Kagak marah, malah disebut saya. Jangan kau bentak-bentak. Karena memang berat Pak kalau usia senja itu diuji kesal. Hampir rata-rata yang kurang kuat nangis apa enggak? Nangis Pak, hampir rata-rata. Ini bagaimana? Gue bingung nih, ngeratin emak ya, ngadu sama adenya, ngadu sama abangnya, betul nggak? Emang begitulah Pak, manjanya seperti anak kan? Summa rodad nahu aspala sapilin. Itu Pak kodrat manusia sehebat apapun. Ada orang yang hebat, dia nggak akan kena pikun, nggak akan nyusahin kalau selama hidupnya sering baca Quran. Nggak kasih Jalalain ada penjelasannya. Orang yang rutin baca Quran sampai nggak bisa lagi baca karena matanya udah nggak sanggup, insya Allah dia tidak terkena penyakit pikun. Percaya nggak? Buktikan aja dulu, ya, buktikan. Nggak akan kena pikun orang yang rutin baca, walaupun sehari baca cuma selembar doang, selembar, atau baca 5 ayat. Ya, sudah kalau tiap hari baca sampai beberapa kali hatam. Di dalam kitab tafsir Jalalain, hadis Rasulullah mengatakan orang yang rutin istiqomah baca Quran maka terjaga dari penyakit pikun. Satu di antara penjelasan penyakit yang gak ada obatnya pikun. Tetapi kalau orang yang rutin baca Quran, ya, maka dia terjaga dari penyakit. Siapa yang gak mau pikun? Siapa yang gak mau pikun? Semuanya gak mau. Ayo kita baca apa? Rame-rame di rumah kita baca, ramekan tuh rumah bacain Quran. Wala tanharhuma. Terus wa kullahuma qaulan. Katakan, bicarakan ucapan yang lemah lembut. Pesan siapa? Supaya jangan rusak hubungan kita dengan siapa? Allah. Katakan dengan lemah lembut, kalaupun dia ngerengek. Nah, kayak dulu kita kan, sayang, mau apa sih? Kan gitu kan? Betul? Enggak ada kita lupa, ceprat, enggak ada itu bahasa sejarahnya. Ya, kecuali orang gila. Katakan secara lemah lembut. Jangan dimaki kalau dia minta dianterin jam 12 malam. Kalau emang ada, berangkat anterin. Tidak ada kata tolak. Halo. Walaupun ngantuk. Ingat dulu, bapak capek cari duit malam siang, lalu anak bangun jam 3 lagi sedang ngantuknya, digendong apa dilemparin? Digendong apa dilemparin? Digendong Pak, sampai merem lagi, betul nggak? Begitu juga pesan Pak. Kalau nggak ada halangan, jangan menolak kemauan orang tua. Apa dia punya mau, silakan. Punya duit, beliin. Mumpung lagi segar, kasih. Setuju? Setuju? Lah iya, begitu Pak. Orang tua tinggal 1, orang tua tinggal 2, anaknya ada 6. Harusnya orang tua kalau mau makan apa-apa nggak susah. Betul kan? Betul. Lah iya, apalagi tinggal 1. Sering ilmunya saya sampaikan. Kumpulin yang tua, ada 6 orang. Gimana caranya? Ini telepon, ya, gue undang makan ke rumah gue, yang tua kan begitu bahasanya. Beres, kata besar Isa datang ke para makan apa? Rapat ceritanya. Ini kan orang tua kita tinggal 1 atau tinggal 2. Dulu kita 6 orang dibiayain sama 1 orang bapak. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi, betul nggak Pak?
itu 6-6-nya lulus SMA bahkan sampai kuliah sendirian. Nah sekarang bapak kita udah nggak bisa apa-apa, udah rentak. Saatnya kita memperhatikan dia. Jangan lagi capek makan tinggal makan tidur, ibadah tinggal ibadah. Kumpulin, ayo, lu berapa sebulan? Nah, setuju nggak ini? Setuju nggak? Ilmu ini pak, ya lu berapa? Lu makan apa punya Innova lu mah? Lu punya Innova berapa? Udah biasa 600. Lo yang perempuan itu saya bilang laki saya dulu dah. Bilang berapa bang? Udah 400. Udah berapa? Juta. Noh yang laki noh, lu punya Avanza berapa? Umpama Avanza gope jadi udah berapa? 1,5 juta. Tuh yang laki-laki lo punya Fortuner, ceritanya enakan aja dulu. Iya kalau belangsang mah susah. Ya berapa? 20 juta dah. Udah berapa? 4,5. Nah kan? Nah ini perempuan nih. Berapa nih? Tuh. Udah saya gope. Udah berapa? Nah, apa yang tua nih belakangan? Kamu berapa? Tak dulu gua. Gitu. Udah gua yang tua berapa? Udah gua 1 juta. Itu aki-aki sama nenek-nenek sebulan megang 4 juta kira-kira montok apa enggak awaknya? Halo? Seger nggak? Oh seger. Kalau dia sendiri kata dia nih. Ya gua di janda lagi dapat ini. Betul nggak? Lah iya, harusnya begitu pak. Kalaulah saudara pada susah, kita yang mampu topang sendiri. Betul nggak? Emang saudara nggak pada mampu? Pikul sendiri. Begitu. Lah iya. Harus bini mah sekarang sudah kehilangan pintu surga. Dulu orang tua tinggal 1, tahun kemarin meninggal, ya pak. Sadar saudara nggak pada mampu, sudah kita tackle. Yang penting urusin. Perlu apa bilangin aja, tackle. Iya, berkahnya luar biasa pak. Berkahnya luar biasa. Ini bagaimana? Udah sehat. Berangkatin loh, saya berangkatin umroh. Saya berangkatin umroh lillahi ta'ala. Iya. Dari A sampai Z udah saudara nggak boleh ada yang keluar biaya. Saya tackle sendiri. Kenapa? Ngelihat saudara nggak pada mau. Harusnya begitu yang kaya tuh. Halo. Ini medit banget ceramahnya. Medit berkah jujur pak. Berkahnya luar biasa. Maka sekarang saya kehilangan. Iya, kehilangan. Biasanya sebulan 2 kali, sekarang udah 4 bulan belum sono-sono. Ya kan, karena orang tuanya udah habis. Iya, paling giara udah, ya pak. Seperti itu saya ajarin orang tua yang masih ada, mumpung apa yang kamu beliin, anggur beliin, apa yang masih buat beliin, pasok terus-terusan. Kalau nanti dia udah nggak doyan, udah puas kita, betul nggak? Betul nggak? Kita udah nggak merasa lagi pak. Tuh harusnya begitu tuh perintah Allah tuh begitu pak. Berkahnya luar biasa pere. Kalau saya nggak begitu saya nggak ngomong ya. Saya berapa tahun begitu seterusnya. Saya pesan sama saudara-saudara saya, kalaupun bapak pengen apa, telepon aja. Kalaupun dia ngomongnya 9 malam berangkat, habis ngajar saya berangkat sana pak. Gak ada kata menolak. Kalau subuh ya subuh saya berangkat. Kenapa? Saya tahu mumpung itu surga lagi terbuka. Mumpung itu ridho Allah ada di situ. Kesempatan. Makanya alhamdulillah bapak saya wafat nggak ninggalin sholat. Nggak, dalam keadaan sehat. Lagi mau wudu, habis buka puasa sunnah, habis puasa Syawal, wudu maghrib jatuh meninggal. Alhamdulillahnya nggak sempet ninggalin. Dan saya juga nggak tahu. Taunya dikasih tahu, ya bang. Makanya ada orang tua ngasih keramat luar biasa, ya. Dah. Wa kullahum qaulan karima, ucapan yang baik. Wahfid lahum janahatul, kata Allah. Saya menyampaikan saja nih.
Rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan orang tuamu. Siapapun kamu orangnya, jenderal kau seumpama, kau seorang raja, presiden, seorang kaya raya miliarder, tapi kalau kau datang kedua orang tuamu, engkau adalah si giant yang dulu belum siapa-siapa. Halo? Walaupun kau dikawal sama pengawal, usir pengawal. Kenapa? Saya akan menghadapi raja di atas raja, orang tua saya. Betul nggak? Kalau kau sayang, oh Junaidi nyanyi dong. Lebih sayanglah pada emakmu, hai manusia. Kan begitu Pak. Nah iya, sekarang tinggal meratap luar biasa. Kan saya sampaikan dalam pengajian, ada seorang ulama besar, ibunya meninggal, nangis seperti orang awam. Ditanya, ya Syekh, kenapa? Kan kau yang ngajarin kalau ada orang meninggal, orang tua meninggal, nggak boleh nangis seperti ini. Saya bukan menangisi kewafatan orang tua saya. Yang saya tangisi adalah tertutupnya sudah pintu surga untuk saya. Selama ini saya berbuat itu hanya Pak, ya luar biasa. Kalaupun ada begitu, kau rendahkan siapapun kau, jenderal pun tetap ketika datang copot atributmu, copot kekayaanmu, kau tunduk di pangkuan kedua orang tuamu, kau cium tangannya, ya kan? Kau kecup keningnya. Begitu baru nih hablum minannasnya bagus. Ini kira-kira bagaimana nih? Kita lagi ngomong sama bos, waduh berduit dah, duit sama bos. Kira-kira bapak kita datang, Assalamualaikum, tuh aki-aki mana nenek datang. Ini kira-kira kita kedepankan bos apa orang tua? Kayaknya sih bos. Kenapa? Seperti bicara udah model ini 5,5 miliar. Halo, 5, miliar yang datang aki-aki udah batuk mulu. Kira-kira kalau anak yang berbakti mendahulukan bos abah aseng, baseng, atau emak atau bapak? Harusnya emak, bos maaf. Potong dulu bicara kita. Kenapa? Ada orang tua saya. Samperin, cium tangannya, peluk dua-duanya, bawa ke dalam. Pak, mak, sebentar ya, saya lagi ada urusan. Biar sama emaknya anak-anak. Cakep Pak. Ini enggak, lagi ngomong sama bos, emaknya datang. Mana pembantu? Tolong emak dibawa ke belakang. Emak dibawa ke belakang. Anak durhaka, ya betul nggak? Muliaan mana orang Cina tadi sama emak? Emak gimana juga? Dia mah ketemu udah begitu, betul nggak Pak? Tapi dia yang membuat kita seperti ini adalah orang tua. Wahfid lahum adanahatul, kau rendahkan itu, sayangi dia. Dah, makanya bagian dari berbakti anak kepada kedua orang tua adalah mendoakan. Doain apa enggak? Sering saya ingatkan, saya sampaikan terus. Habis sholat bacain, Pak, kalau udah nggak ada, jangan putus, saya ajarin. Bacain Fatihah ila ruhi bapak saya Anubin, ila ruhi mama saya Anu binti Alfa TH. Selesai doa tutup dengan Robi, atau di awal Robi firli wali walidaya. Makanya di masjid bodoh amat orang mau kata apa, saya tetap aja awal Robi firli, bodoh amat lu bilang gua bisa doa enggak, yang penting ajaran Nabi saya pakai Robi firli wali. Itu yang kita baca, kita hadiahkan kepada siapa? Kedua orang tua kita. Kalau sudah nggak ada di dalam kitab Nasaidiniyah, orang yang sering baca Robi wali
itu akan berkah rumah tangganya. Ayo, kalau nggak percaya, buktiin Pak. Asal rutin, koma. Di antara anak yang berbakti adalah mendoakan orang tua, mengirimkan doa, dan mengadakan haul. Halo, ya Masya Allah, tabarakallah. Ini kira-kira ada kan 60 orang nih, lebih ya, berarti sekitar 70 kali Yasin selesai dibaca malam ini. 70 kali. Saya mau tanya, pernah belum menghadiahkan orang tua Yasin 30 kali balik? Ayo. Ini saya mau angkat masalah-masalah kau, jangan main-main ini. Jangan pelit banget sama orang tua. Ya. Nih, coba Pak. Keluar 45 juta, keluar 3 juta, kagak ada apa-apanya. Coba bayangkan. Tadi dari Fatihah, Yasin, Qul, tasbih, semua itu Pak. Hitung 70 kali balik Yasin, berapa ribu huruf yang keluar? Coba saya mau tanya. Ayo, hitung-hitungan. Ini jangan pelit banget nih. Orang tua pelit banget, kawin dikawinin. Ngapa ke situ-situ? Saya bilangin jangan rasa tenang aja. Kumpulin saudara, keluarga, ayo kita bikin haul, betul nggak? Nih yang ini 1 juta, yang itu kan kumpul, ada yang ini gopek, kumpul 4 juta, jadi nggak? Jadi undang tetangga, sebab kalau baca dewek mah 30 kali balik memeniran kagak selesai, betul nggak? Sekali aja angop mulu. Nih lihat nih, orang haul, makanannya disadiahkan kepada kedua orang. Nanti saya tawasulkan. Nih saya tawasulkan nih makanan ini, ya Pak. Yasin saya tawasulkan. Semua dikit tawasulkan. Malam ini almarhum orang tua Bapak Eko, Haji Yatun bin Resa Dimulyadi dan Haja Mariati binti Haji Marjuk ini menerima hadiah yang luar biasa. Nggak main-main. Makanya kalau punya duit nggak yang pelit. Ini dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, ketika antar ditawasulkan nih dari Fatihah semua bacaan Yasin sama makanan, langsung disambut sama malaikat, blek, dibawa, disampaikan ke ruh kedua-duanya. Nih anakmu ngasih hadiah, pleng. Girang apa enggak? Girang apa enggak? Ini tanda anak soleh. Halo, udah bikin haul belum? Ini mantap. Iya, walaupun gak tiap tahun Pak, walaupun gak tiap, umpama seadanya lagi ada, ayo kita bikin haul. Kalau tiap tahun barangkali rada berat, barangkali ya. Kalau pada ada kumpulin, bikin haul. Ini bagian dari doa anak yang malam ini didoakan luar biasa. Pak Eko gak akan pernah rugi. Ya, percaya nggak nyampe? Halo, percaya? Halo, percaya? Mati. Sampai ini Pak. Maka ketika Syekh pakai Abu Lais As-Samarqandi ditanya, wahai Syekh ya, saya termasuk anak yang durhaka ya, saya belum bisa berbakti, minta maaf kepada orang tua kita, saya kemudian orang tua saya meninggal, apakah saya masih bisa berbakti? Dijawab masih. Padahal dulunya badar banget Bang. Dijawab bisa. Pertama, kau harus jadi anak yang soleh walaupun bukan ustaz dan ustazah. Artinya kau berubah dari tidak sholat menjadi sholat. Ibadahmu jaga satu itu. 2, doakan kedua orang tuamu setiap habis sholat. Kirimkan Fatihah, doakan Robbi. Itu. 3, wa ayatasaddaqo lahum, keluarkan sedekah untuk keduanya. Kalau kau punya uang 300.000, keluarkan 102 sak untuk 1 sak bapak saya, 1 sak ibu saya, atau 100.000 untuk berdua. Aduh kebetulan ono musola masjid lagi dibangun, saya keluarkan 150.000 untuk kedua orang tua saya. Pahalanya ngalir karena saudara termasuk sedekah. Ini termasuk haul sedekah. Halo.
Sedekah enggak? Termasuk bagian doa. Ini cerdik ini Pak. Dalam pandangan kita cerdik orang yang Islam cerdik ini, ahli sunnah ini. Kenapa? Kagak mau ribet, biar gua keluar duit 4 juta nggak apa-apa, 3 juta, yang penting kan yasinnya ada 60 kali balik. Betul nggak? Betul nggak? Yasinnya 60 kali, per hurufnya saja 10 per hurufnya. Nih, per huruf 10, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu huruf coba. Banyak apa enggak? Maka malam ini mendapat hadiah yang luar biasa. Bagian anak yang soleh. Itu begitu Pak, ya. Jadi hal ini nggak main-main. Bagian bentuk doa anak yang dah. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.